Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini, kita akan melakukan terkait praktikum 3, yaitu implementasi sensor DHT22 menggunakan microcontroller Node MCU. Nah, di sini kita belajar bagaimana mengukur suhu dan kelembapan udara secara real time. Lalu menampilkannya melalui Arduino IDE pada layar ini. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri itu adalah untuk memahami cara kerja DHT22 dan bagaimana cara menghubungkannya dengan Node MCU. Nah, selain itu kita juga akan belajar cara membaca dan menampilkan data suhu dan kelembapan menggunakan Arduino IDE, serta mengetahui bagaimana data ini dapat digunakan dalam berbagai sistem IoT seperti smart home atau sistem monitoring lingkungan. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan itu pertama ada microcontroller Node MCU ESP8266, lalu ada sensor DHT22-nya. Sensor DHT22 ini, lalu ada kabel jumper, lalu ada laptop juga dengan Arduino IDE yang sudah terinstall. Nah, kita masuk ke rangkaian koneksi ya. Di sini dari Node MCU-nya itu sudah saya hubungkan ke kabel USB ya. Nah, terkait dari kabel DHT22-nya, di sini kita akan pasang ya. Nah, kabel hitam itu merupakan kabel min ya teman-teman. Kabel hitam itu kabel minnya, lalu kabel abu-abu di sini saya warna abu-abu itu kabel plus, lalu outnya itu di warna putih. Nah, yang hitam itu akan kita hubungkan ke GND. Gunakan kabel warna hitam ya, GND-nya. Di sini kita hubungkan. Lalu untuk kabel abu atau kabel plusnya itu kita akan hubungkan di 3V3. Ini di GND, ini di 3V3. Lalu untuk kabel outnya itu saya pasang di D2 itu ya, sesuai dengan kode saya di sini D2. Langsung aja kita hubungin. Nah, kira-kira teman-teman inilah gambaran dari susunan kabelnya ya. Ini kita perlu memastikan apakah dia sudah rapat atau susunannya sudah benar, karena kalau misalnya dia nggak benar dia tidak terbaca ya. Sini kita hubungkan si kabel USB-nya ke port. Nah, hubungkan. Sudah, kita langsung aja masuk ke instalasi library di Arduino. Nah, sebelum menulis walaupun programnya sini sudah saya ketikkan, nah kita perlu menginstal library DHT sensor. Di sini kita perlu sketch, lalu kita ke include library dan manage library.
Lalu kita cari DHT Sensor Library. Nah, di sini sudah saya install ya teman-teman. DHT Sensor Library. Ini sudah kita install. Sini kita lanjut ke pemilihan board dan port ya. Terkait kita ke tools, boardnya itu di ISP8266 dan ini di Node MCU 1.0 ini. Lalu untuk portnya di sini port saya itu di bagian dev/cu USB serial 00001. Nah, ini kodenya sudah saya tuliskan. Di sini kita bisa langsung kita verifikasi ya, kita compiling untuk ngecek apakah kodenya ini sudah clear atau masih ada error. Sini dia done compiling. Kita langsung saja upload kodenya karena kodenya sudah bersih. Untuk mengirim program ke Node MCU ya, kita tunggu hingga proses upload ini berhasil. Di sini dia sudah ada lampunya tadi, kelihatan nggak? Lampunya sudah nyala, berarti portnya itu sudah benar, sudah kita pastikan benar ya. Kita tunggu. Di sini sudah done compiling. Kalau udah done compiling, kita langsung ke serial monitor. Nah, di sini dia sudah bisa membaca suhu serta kelembapannya ya. Sudah secara real time dan ini pastinya dia bisa berubah-ubah ya teman-teman tuh. Tuh. Dia berubah secara real time pastinya. Dan data suhu itu ditampilkan dalam Celsius. Kalau kelembapan dia dalam persen atau RH. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja dari sensor DHT22 ini sendiri. Nah, sensor DHT22 ini bekerja menggunakan dua komponen utama. Yang pertama ada NTC thermistor, itu untuk mendeteksi suhu. Lalu yang kedua ada capacitive humidity sensor, yang dimana dia ini untuk mendeteksi kelembapan. Nah, data dari kedua komponen ini dia itu dikirim dalam bentuk digital ke Node MCU serta pin data. Nah, sensor ini mampu mengukur suhu antara 0 hingga 50 derajat Celcius dan kelembapannya antara 20 hingga 90% RH. Nah, sensor dari DHT22 ini sendiri itu banyak digunakan dalam berbagai proyek IoT, seperti yang pertama itu ada sistem smart home untuk mengontrol kipas angin atau AC yang otomatis. Lalu ada monitoring lingkungan di pertanian atau rumah kaca. Lalu ada pemantauan suhu ruangan penyimpanan, makanan, dan obat-obatan. Lalu yang terakhir bahkan itu stasiun cuaca mini yang mengirimkan data ke cloud. Nah, kesimpulan dari praktikum kita kali ini, yang pertama itu sensor DHT22 itu dapat diintegrasikan dengan Node MCU untuk membaca suhu dan kelembapan udara secara real time. Nah, data yang dihasilkan itu bisa digunakan dalam berbagai sistem IoT dan tentu saja pemahaman tentang rangkaian serta pemrograman sensor itu menjadi dasar penting untuk mengembangkan sistem IoT berbasis lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan lengkap ya tentang implementasi sensor DHT22 dengan Node MCU ISP8266. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.